Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan dalam kitab Mazmur pasal 33 ayat 18-22, demikian firman Tuhan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia di hati kita bersukacita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Mazmur ini adalah penghiburan bagi setiap orang yang takut akan Tuhan, yang berharap akan kasih setia Tuhan. Sungguh, Tuhan adalah pengharapan bagi setiap orang yang menanti-nantikan Tuhan. Kasih setianya sungguh akan membuat hati kita bersukacita. Melalui Mazmur ini, saya akan membagikan kebenaran yang sangat indah, bahwa ada pembedaan perlakuan Tuhan terhadap umat manusia, yaitu mereka yang takut akan Dia dan yang tidak, yang berharap kepadanya dan yang tidak, yang menanti-nantikan Dia dan yang tidak. Perhatikan pernyataan firman Allah dalam Mazmur ini, mata Tuhan tertuju. Artinya, Dia memperhatikan mereka-mereka yang takut akan Dia, yang berharap dan menanti-nantikan Dia. Kalau Allah memperhatikan mereka yang dikasihinya, itu berarti untuk memberikan berkat dan pertolongannya. Perhatikan bahwa Tuhan melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Tuhan berkenan menjadi penolong dan perisai bagi mereka yang mengasihinya, dan kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Isu penting di sini adalah kita harus hidup takut kepada Tuhan, berharap dan menanti-nantikan Tuhan. Ada beberapa kebenaran yang harus kita pegang berkenaan dengan hidup takut akan Dia, berharap dan menanti-nantikannya. Yang pertama, kita harus menyadari bahwa Allah berkuasa atas segala sesuatu. Dia adalah segala-galanya dan kita tidak. Dia adalah pencipta. Yang kedua, Tuhan berkuasa atas hidup kita. Hidup dan mati kita ada di tangan Tuhan. Perhatikan Mazmur 90 ayat 3 menulis, Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Yang ketiga, takut akan Tuhan harus berdasarkan kasih. Sebab Tuhan adalah kasih. Dia bukanlah Allah yang kejam, tetapi Dia adalah Allah yang adil. Dan yang keempat, takut akan Tuhan mendatangkan perlakuan istimewa dari Tuhan atas hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, satu hal yang harus diperhatikan bahwa Allah berdaulat atas segala sesuatu. Ada saatnya Dia mengizinkan penderitaan dialami oleh mereka yang takut akan Dia karena suatu alasan tertentu yang tidak selalu harus dapat kita mengerti. Bagian kita adalah percaya bahwa Ia turut bekerja dalam segala perkara untuk kebaikan kita. Banyak umat Tuhan yang takut akan Dia telah menderita, tetapi tidak akan pernah lepas dari kasih Tuhan. Rasul Paulus menulis dalam Roma pasal 8 ayat 35 dan 36. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam situasi yang seperti ini, yang sulit ini, yang penuh dengan pergumulan ini, kita harus percaya pada keadilan Tuhan, bahwa Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya.
Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.